Bismillahirrahmanirrahim. La hadrana bisafasillah ila arwah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Ajailani, Syekh Syamman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari, Syekh Jamal Taib Al-Banjari, Syekh Abdul Jalil Al-Nirzuhbina wa ibina birahmatika ya rahmar rahimin. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karabuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajmain, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man awsa' rizqahu falyukrim dhaifahu wal yasil rahimahu falyaqul khaira aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Ya, sama-sama ulun muliakan para habaib, para syaraif, para asatiz wal asatidzah, para tuan guru, para tokoh masyarakat. Wabil khusus ada Ustadz, siapa tadi Ustadz Usuf, Ustadz Ahmadi, Ustadz Raji. Kemudian ada anggota Dewan Pak Nori, sepengaran sini. Kemudian ada Pak Haji Riansyah. Ini ada keluarga ulun sini, Pak Haji Sapriansyah juga. Orang Kuala Kurun sini. Ada di sini pertemuan, alhamdulillah. Kemudian grup Maulid Nabi, kita semua pengurus masjid, panitia takmir, hadirin wal hadirat, jamaah seberatan yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua yang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam rangka kita mentakzimkan Rasul, mengagungkan Nabi. Kita bersilaturahmi, kemudian Al-Qur'an dibacakan, maddah kepada Nabi dilantunkan, kita isi dengan tazkirah atau mau'izatil hasanah, yaitu di Masjid Darul Aman Tewah. Mudah-mudahan kita seberatan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan berkah Rasul, salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau. Dengan berkah Nabi Muhammad membawa kita minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, pian berkumpul di tempat ini adalah orang yang mengerti akan nilai. Umpamanya di tangan kanan ulunnya ada berlian nih, di tangan kanan ulun ini berlian, di tangan kiri ini ada rumput. Di kanan berlian, di kiri rumput. Kira-kira pian memilih nang mana kira-kira nih? Ayo ibu-ibu milih nang mana nih? Berlian kah rumput kah? Milih apa? Berlian nah ibu-ibu, apalagi ibu-ibu tahu mana di berlian nih. Memilih berlian ibu-ibu. Tapi seandainya di tangan kanan nih ulun berlian, di kiri ulun di rumput, nang datang kambing nang datang nih. Kira-kira menurut pian kambing ini memilih nang mana nih? Kambing memilih rumput. Kenapa kambing memilih rumput? Karena kambing tidak mengerti nilai. Seandainya kambing mengerti nilai, maka kambing akan memilih berlian, dijual ratusan juta, ditukarakan ke rumput. Setewahan nih rumput kambing aja beratan nih. Seandainya mengerti nilai nih. Tapi karena kambing tidak mengerti nilai, maka inya memilih rumput. Pian yang mengerti nilai berhadir di tempat ini, ta'zim kepada Nabi, bermaulid kepada Nabi. Ini orang mengerti hakikat nilai bagaimana kita mentakzimkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang rakaat 7 bermaulid kepada Nabi, la yara wajhi thalathatun,
Tidak akan melihat, kata Nabi, 3 kelompok manusia kelak wajahku di hari kiamat. Nah, kada kau melihat wajah Nabi kena 3 kelompok manusia nih. Maka wajah Nabi ini kan luar biasa nih. Umpamanya kita awali dengan kelahiran Rasul, berawal dari Abbasidin yang bernama siapa abah Nabi ini? Akan-akannya siapa abah? Abdullah. Mama Nabi siapa? Aminah. Nah, di belakang tuh Aminah. Kai Nabi Abdul Muthalib. Nini Nabi ulun pernah menakuni kakan-kakan SD, julun siapa kai Nabi? Abdul Muthalib. Nini Nabi pang bini Sidin. Maksud ulun tuh ngaran Sidin. Jadi ngaran nini Nabi itu Fatimah binti Ammar. Nah, itu ngaran nini Nabi itu Fatimah binti Ammar, kai Sidin Abdul Muthalib. Berawal dari Abbasidin yang bernama Abdullah. Abdullah seorang pemuda yang paling bungas di kota Mekah waktu itu. Nah, jadi Abdullah ini pembungas di kota Mekah. Menikah dengan Siti Aminah. Kehamilan pertama beliau ini di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab. Kehamilan pertama bulan Rajab. Lahirnya Nabi Rabiul Awal. Lahir Nabi Rabiul Awal, Sidin hamil pertama bulan Rajab. Coba kalau kita hitung ibu-ibu nih. Rajab, Sya'ban, Ramadan, apalagi Syawal, Zulkaadah, Zulhijjah, Zulkifli kada masuk, Zulkifli ngaran Nabi, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Hakikatnya 9 bulan Nabi Muhammad itu dalam kandungan mama beliau nih hakikatnya. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang ini banyak babiniannya nak bahar-harat pada Nabi. Kenapa bahar-harat pada Nabi? Kawin Rajab, lahirnya Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, 3 bulan mbah menikah maka beranak Sidin. Ini bahar-harat pada Nabi ngarannya. Nabi Muhammad hakikatnya 9 bulan Rasul. Kehamilan bulan pertama dan bulan-bulan berikutnya beliau bermimpi dengan para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, para nabi bermimpi. Ini menggambarkan bahwasanya anak yang akan lahir ini adalah seorang nabi. Nah, jadi ibu-ibu piannya etibar bagi pian. Kalau pian hamil itu rancak bermimpi siapa, insya Allah anak pian lahir bisa jadi itu. Bila pian rancak tak mimpi polisi, bisa jadi polisi. Rancak tak mimpi pembakal, bisa jadi pembakal. Rancak tak mimpi orang alim, bisa jadi alim. Rancak tak mimpi pengusaha, jadi pengusaha. Rancak tak mimpi pedagang, jadi pedagang. Rancak tak mimpi disesai hantu. Makanya supaya mimpi itu bagus, banyaki berselawat, banyaki baca Quran, lahir dikenalkan kalimat-kalimat tauhid, waktu mayun anak dengan selawat-selawat Nabi. Nah, sambil mayun nih. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ada ini mayun anak, mohon maaf nih. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Pas anak menyamak lagunya sakit terdahulu sudah gini. Jadi harus kalimat-kalimat tauhid dikenalkan nih. Lahir Nabi, detik-detik lahirnya Rasul ini dikelilingi 4 orang wanita mulia. Datang perempuan pertama, wahai Siti Aminah, sebentar lagi pian akan beruntung, pian akan lahirkan seorang nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, berada di sebelah kanannya Siti Aminah. Datang pulang perempuan kedua, Siti Aminah, sebentar lagi pian akan beruntung, pian akan lahirkan seorang nabi khulukan wa khalqa, dengan fisik yang indah dan akhlak beliau mulia. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, berada di sebelah kirinya Siti Aminah. Datang pulang babinan ketiga, wahai Siti Aminah, sebentar lagi pian akan beruntung, pian akan lahirkan seorang nabi yang bernama Muhammad. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Asiyah, dulunya istri Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam, berada di belakangnya Siti Aminah. Datang pulang babinan keempat, ini babinan keempat ini kecantikan beliau luar biasa nih. Datang menghampiri beliau, wahai Siti Aminah, sebentar lagi pian akan beruntung, pian akan lahirkan seorang nabi yang agung, yang mulia. Kenalkah pian dengan ulun? Ulun adalah Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, berada di hadapannya Siti Aminah. Detik-detik lahirnya Rasul
dikelilingi 4 orang wanita mulia. Di hadapan Siti Maryam, di kanan Siti Hawa, di kiri Siti Sarah, di belakang Siti Asia. Ada ini baranak dikelilingi babinian juga. Tahukah pian dengan kami sin? Kamilah hantu beranak. Taulah ibu-ibu hantu beranak lah. Dulu di Kelayan para pada ulun di Banjar itu ada guru ulun jam setengah 1 malam bulik ceramah. Karena di Kelayan itu belum listrik, sidin di tengah jalannya melihat hantu singgenalan, mak mana hirang hantunya. Bacakan sidin ayat kursi kada mau buka, surah An-Nas kada mau buka, surah Falak kada mau buka, maok sidin kurang jahan tuh. Maka sidin pakai kendaraan inggal bahari, salingar sidin, digas sidin, dekum. Soalnya motor satu mau tutup tarpal. Akhirnya dagu tarimbah gigi rapai. Kembali kita nih. Kemudian apakah sama lahirnya Nabi itu? Mohon maaf, keluar di hadapan kayak ibu-ibu melahirkan nih, kayak Buan Pian melahirkan, keluar di hadapan Buan Pian. Tidak seperti ini Rasul. Riwayat mengatakan nur dari langit. Nah, cahaya dari langit itu, kemudian nur itu berputar-putar di atas ari-arinya beliau. Cahaya ini mau ulak-ulak di atas ari-arinya Siti Aminah. Cahaya ini berubah wujudnya menjadi bayi yang luar biasa, berselimutkan sutra putih. Dalam keadaan sajid dan bersujud Nabi disambut oleh seorang perempuan bernama Syafa, ibundanya Abdurrahman bin Auf. Tangan Nabi Muhammad menunjuk ke atas langit. Apa yang diucapkan Rasul? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Menunjuk ke atas langit. Wulida makhtunan, Nabi Muhammad dilahirkan sudah bersunat. Makhulan, bercelak mata Nabi. Maktu asura, tali pusarnya Nabi ini bersih. Wa kullu dabbatil quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Di kala lahirnya Nabi semua binatang itu fasih berbahasa Arab. Wa ma min hamirin hamalat fi dzalikal am ila tatfi hamliha bi ghulamin barakati wa sadati hadzal imam. Semuaan babinian nang hamil waktu itu melahirkan semuanya, dan anaknya tuh gulam laki-laki semuanya, berkah Sayyidul Imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ini coba kalau ibu-ibu nih, kasihan ibu-ibu melahirkan nih, sakit. Fahamalat ummuhu wahnan ala wahnin, menghamilkan, melahirkan seorang ibu tuh sakit. Nah, makanya kakak-kakak nih jangan wanilan kuitan. Kasihan kuitan. Ini kuitan di ulu-ulu kada turun sekolah. Jar mamanya tuh nak guru pian lewat nak pian kada supan ka kada turun sekolah. Bersembunyi. Nang bersembunyi itu mai pian mai. Kenapa maka aku jar mamanya disuruh bersembunyi. Ulun alasan kada turun tadi mai memadahkan pian meninggal dunia. Kada beadab sama sekali kakak anak ngene. Ada juga nang abah nih hendak mentes nang anak, kepala panjang, rambut panjang digundul. Nah, rambut panjang digundul, sisingut manting dilarap, janggut tabal dikarik. Nah, kira-kira jisidin nih kada pinandu lagi anakku nang ini aku sarapa bakarik ini. Maka tabarungan nang anak di muka rumah. Ngaran sidinnya Haji Badrun, mohon maaf nang ngarannya Haji Badrun. Nah, pura-pura menakuni anak mentes nang anak nih. Nak 4 batakunak rumah Haji Badrun di mana nak? Langsung nang anak nih buka ke dapur mendatangi mamanya nih. Mak jangan anak selalu sebegundul nih abah tapi ingat lagi mah. Padanya tahu ya pada abah saurang. Dan ibu-ibu pian jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Syekh Abdurrahman Sudais itu kan, nah beliau itu lagi halus tuh dalam sejarah nakal. Bila Mama Sidin menyiapkan makanan di Propui Sidin dan pasir. Bila Mama Sidin menyiapkan makanan di Simbur Sidin non pasir. Tapi walaupun jengkel, Mama Sidin tidak pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Mama Sidin selalu memanggil imam besar. Imam besar keluar, imam besar masuk, imam besar jangan lakukan ini, imam besar stop. Sampai sekarang Sidin menjadi raisnya imam besar Masjidil Haram karena kata-kata yang keluar dari mulut Mama Sidin ini selalu kalimah thayyibah, kata-kata nang baik. Nah ibu-ibu bahaya nih kalau pian menyumpah itu cepat kabul. Apalagi dalam kitab ta'lim bilanya ada kata-kata sumpah dalam rumah itu dari seorang ibu, maka ini berkah rezeki terhambat masuk ke dalam rumah. Karena banyak dalam kitab ta'lim itu mencegah berkah rezeki. Apa diantaranya nih? Makan mohon maaf dalam keadaan zunub. Nah, makan dalam keadaan zunub itu menghambat berkah rezeki masuk. Kita ini dalam keadaan zunub nih, belum mandi bersih, makan. Kemudian makan sambil berabah. Nah ya juga nih, umpamanya pian nonton sinetron Ikatan Cinta, umpamanya makan kerupuk, makan kacang sambil berabah.
Siapa bu tokohnya Ikatan Cinta tuh? Nah, makan sambil berabah ini mencegah berkah rezeki. Basah sapu di malam hari, ya juga. Umpamanya kita makan kalau kesulitan gigi, ambil sembarang kukuit gigi, ada kayu bapangkih ambil, ada ranting pohon patah. Ini mencegah berkah rezeki masuk ke dalam rumah. Atau menjahit baju, koler memacul lalu menjahit di awak. Nah, ini juga mencegah berkah rezeki masuk ke dalam rumah. Koler memacul di awak, baju rabit, koler memacul, akhirnya dijahit. Kayak kuanulun, rabit baju, koler memacul, jahit, sekali memacul, selawar dalam tak jahit nih kada apa-apa. Itu dalam kitab Ta'limat ada kata-kata sumpah dari seorang ibu maka mencegah berkah rezeki. Nah, bahaya ibu-ibu nih menyumpahi anak nih. Ini anak di rumah dikiau tuyul. Oh tuyul, tokan pang baras, oh tuyul, tokan pang ruko, oh tuyul, tokan pang iwak. Akhirnya duit behilangan taus di rumah. Anak dikiau tuyul nih. Bahaya, ini mencegah berkah rezeki masuk dalam rumah. Nah, makanya ibu-ibu harus keluar kata-kata yang baik terhadap anak, dan anak harus ta'zim kepada orang tua. Jangan sampai anak ini keluar kata-kata yang kada bagus dari mama gara-gara kita nih. Karena indan nazaru ila wajhil walidain ila nazarir rahmah. Doa itu akan dikabulkan di saat orang tua kita senang. Ini tempat dikabulkannya doa oleh Allah. Kemudian yang kedua, indan nazaril matar, bila hujan turun. Nah, tadi kan hujan turun nih. Orang sampai hujan turun berdoa, ini tempat kabulnya doa. Apalagi maulid tadi dilantunkan, hujan itu diturunkan, maka ini tempat dikabulkannya doa oleh Allah. Kemudian doa itu kabul indal munakahat. Bilanya ada orang menikah tuh, nah itu tempat kabul doa juga. Tapi beberapa detik aja kabulnya. Setelah kata tunai itu cepati pian berdoa nih. Karena setelah kata tunai itu hanya beberapa detik tempat kabulnya doa. Tunai langsung pian berdoa. Aku terima nikahnya si Anu binti si Anu dengan mahar 100.000 rupiah tunai. Nah, langsung pian berdoa, ya Allah kabulkan ulun hendak babini dua ya Allah. Kabul. Ibu-ibu pasti kada setuju doanya gini. Ah, oh sidin lah. Mau akur bana sidin. Tadi sidin banyak berkisah sidin bahari. Itu tempat kabulnya doa. Ini Nabi dilahirkan khulukan wa khalqa, dengan fisik yang indah dan akhlak beliau mulia Nabi. Makanya digambarkan hidung Nabi Muhammad itu kal harfil alif. Hidung Nabi Muhammad itu seperti huruf alif. Nah, mancung hidung Nabi ini. Makanya orang Arab tuh kan hidung sidin tuh mancung-mancung orang Arab tuh. Makanya mohon maaf, orang Arab itu kalau minum kopi cangkirnya halus. Karena bila cangkir genal tebut hidung lama sudah kebinak, jadi halus-halus cangkir nih. Kalau kita cangkir tong ada bapak juga, kita nih hidung handap beratan. Kemudian Nabi Muhammad tuh bibir beliau kal harfim mim. Bibir Nabi Muhammad tuh seperti huruf mim, halus bibir Nabi. Ada ini bibir singgenalan satu mat habis gincu. Bataki lawan nang laki oh banyak tuh karena aku gincu banyak. Jangan laki maka hanya semalam aku tukarakan gincu. Ulun sekali begincu banyak seperapat habis. Apa ditakuk sidin sepalih kalau kira-kira. Tapi kadang nih pian sini bungas-bungas beratan. Bungas-bungas beratan. Ini berkat Nabi Muhammad. Alis Nabi Muhammad tebal, dahi beliau lebar, dagu sidin meruncing ke bawah, janggut Nabi Muhammad segenggam panjangnya. Gigi Nabi jarang tusun rapi gigi Nabi. Saking bungasnya Nabi ini, Habib Ali mencatat dalam Samtud Dorar, fi jannatin basyakari min wasfiha illa likau nil hibbi fiha khayyama illa likau nil hibbi fiha khayyama. Bila aku maksud surga ajar Habib Ali kada hendak melihat bidadari bungas. Bila maksud surga kada hendak melihat pemandangan indah. Bila maksud surga kada hendak memakan nang nyaman-nyaman. Apa yang ku kehendaki? Aku hanya menghendaki memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bungas Nabi. Ini Nabi bungas. Makanya tidak melihat wajahku kata Nabi. Tiga kelompok manusia. Yang pertama orang yang akul walidain, orang nang durhaka lawan kuitannya. Orang nang durhaka lawan kuitan ini karena kalau tidak salah urutan ke-8 dibangkit dari kubur nih, dikhalau di padang mahsyar.
Karena Mu'az bin Jabal pernah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa maksud surah An-Naba ya Rasul?" "Yauma yunfaqu fis suri fatatuna afwaja." Maka Nabi Muhammad menangis, Nabi. Menangis Nabi. Jar Mu'az bin Jabal, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasul?" "Ini pertanyaan sangat sulit aku jawab," kata Nabi. "Kelak umatku dibangkit dari kubur, dia kalau di padang mahsyar, berkelompok-kelompok manusia sampai 12 kelompok manusia aja Nabi. Adapun kelompok yang ke-8, kelompok orang-orang yang awaknya ini penuh dengan penyakit kulit." Nah, jadi awak nih hibak lan penyakit kulit. "Ini kelompok apa ya Rasul?" Maka jar Nabi, "Ini kelompok orang-orang nang durhaka lan kuitannya aja Nabi." Nah, ini kelompoknya. Karena ada juga nang muntung darah lawan nanah keluar di mulutnya. Ini orang nang suka berdusta dalam jual beli. Nah, ini orang nang pedagang tapi berdusta. Tapi kalau orang halabiyo itu kadang bujur sidin, cuma kita nang mendengarnya aja model dusta sidin. Padahal bujur orang halabiyo tuh. Jisidin di Gambut itu ada nasi murah 2.500 aja iwaknya haruan ayam. Nah kan 2.500 saja sidin iwaknya haruan ayam, apalagi dia haru itik. Murah. Ini bahasa Arabio ini bujur, tapi kita nang mendengar ini bisa luput. Jisidin iwak jualan kong ini 2 ikung sudah menawar 20.000. Nah, 2 ikung sudah sidin nang menawar 20.000, saya ikung 10, saya ikung 10. Jadi berdua 20. Kan ada berdusta sidin nih. Ada berdusta. Nah, yang dimaksud nang mendusta dan jual beli itu mengurangi takarannya, mengurangi timbangannya, bahaya ini. Jadi nang durhaka ini seperti ini kan, hibak lawan penyakit kulit awaknya. Yang kedua, orang tidak melihat wajahku kata Nabi di hari kiamat kelak itu orang yang watarku sunnati, orang yang melanggar sunnah-sunnahku kata Nabi. Nah, banyak sunnah-sunnah Nabi. Bersedekah sunnah. Karena orang yang senang bersedekah tuh hubba thalathan li hubbi thalathin. Allah akan cinta pada kelompok manusia. 1, miskin tidak sombong. Sidin miskin tapi kada sombong. 2, kaya tidak kikir. 3, anum sudah kembali ke jalan Allah. Kebalikannya kata Nabi, bukda thalathan wa bukdi li thalathin. Allah akan benci kepada 3 kelompok manusia, miskin, sombong, kaya, kikir. Ini ada saking kikirnya manusia, datang ke tuan guru nih. Tuan gurunya nih umur sudah 90 tahun, parak 100 tahun sudah. "Guru, ini ada duit 20.000 nah guru. Tapi tolong karena pian sembahyang hajat 16 kali, betahlil 17 kali, betamat Quran 13 kali. Nah duit 20.000 nah guru. Jisidin aku nambahyakan nah 30 kam gak bisa orang aja sana." Nah, keingkinan manusia nang ini. Saking ingkinnya manusia. Datang orang aroh, makanannya kekicak. Kada hendak memberi kawan kekicak, betamuan kawan, simpani kekicak. Di mana menyimpannya? Anak di kepala. Titikan kuah kekicak sini. Jangan kawan napa titikan itu bisulku pecah jar. Jangan kawan bisul bisa membawa umur, kekicak juga. Takutan juga sekalinya. Ini saking engkennya manusia. Kada baik engken nih. Kemudian tuha kada mau kembalikannya Allah. Nah, belanya sudah umur tuha tuh kada mau kembalikannya Allah, dibenci Allah. Di Banjar itu masih banyak paninian nang umur 60 tahun sudah paninian nih. Masih berselawar lejeng, berselawar kantat tuh banyak di Banjar. Kalau di sini kan kada ada. Di Banjar tuh banyak masih berselawar kantat. Umur sudah 60. Memasang aja minyak lamak sebelah sini. Nah, sebelah sini bawa oli samping, kada kok memasang saking kantatnya nah. Saking kantatnya. Banyak nih. Kemudian apa lagi sunnah Nabi? Pian duduk seperti ini berselawat kepada Nabi, berzikir, baca Quran, menuntut ilmu, ada tazkirahnya. Ini pahalanya luar biasa. Orang Nabi yang berkumpul di tempat ini, apalagi ada majelis ilmunya, itu lebih afdal daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, pian ini lebih afdal pada 1000 rakaat sholat sunnah. Kita jangan 1000, 2 rakaat jangan pinakuler bano kita nih. Kalau Nabi Muhammad walaupun sedin 2 rakaat, tapi kualitas Nabi Muhammad tuh qiyamul lail Nabi, luar biasa Nabi. Pernah sahabat umpat qiyamul lail di belakang Nabi. Nabi setelah membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sidin apa nih baca sidin? Al-Baqarah dibacaan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selesai Al-Baqarah.
najar sahabat Nabi Muhammad nih tuntung Al-Baqarah. Siapa tahu Nabi Muhammad ini serokok. Ternyata Nabi menyambung lagi surah Ali Imran. Nabi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selesai Ali Imran. Najar sahabat nih Nabi Muhammad tuntung Ali Imran nih. Mungkin Nabi Muhammad rokok, menyambung lagi Nabi surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini kalau ulun sambung ayatnya lalakian himong babinian kada himong. Apa sambungannya? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulatha wa ruba. Nikahilah perempuan yang baik itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nah kan himong lalakian nih. Babinian pasti kada himong. Selesai An-Nisa. Nah, jar sahabat Nabi Muhammad nih tuntung surah An-Nisa, rokok bisa Nabi. Menyambung lagi Nabi sampai setengah khatam Quran Nabi. Allahu Akbar. 1 rakaat qiyamul lailnya Nabi. Itu setengah khatam Quran. 2 rakaat qiyamul lailnya Nabi, 1 khatam Al-Quran Nabi. Ini luar biasa Nabi. Kalau kita jangan sekhatam ini. Imam pinata panjangnya sedikit mau bana imam nang ini pulang ayat dibaca nangen. Tarawih aja kan, tarawih itu mencari imam nang ancap. Bila imam nang pina lambat tapi ada orangnya. Di Banjar, tapi di sini enggak tahu. Kayak di medsos tuh 7 menit 21 rakaat kada ada akalnya itu, kayak itik Japun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak itik Japun. Boleh ancap sekedar membaca subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allah. Tumakninahnya sekedar membaca subhanallah. Jangan juga tarawih terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3:30 hanya tuntung bersahur orang beretaan nang ini. Ulun keingatan ada tuan guru ini sidin kada mau bulik kecuali murid sidin tuh bulik imbas semeng subuh. Imbas semeng subuh tuh bila murid sidin kada bulik maka sidin ini kada mau bulik juga dilanggar. Maka jam 8 sudah hari lihat sidin ke belakang. Nah jisidin tak tinggal berdua muridku nih tambah wiridan ya Fatah ya Razak ya Fatah ya Razak ya Fatah ya Razak. Jam 9 canggih pulang ke belakang tertinggal saikong tambah pulang wiridan ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim. Jam 10 canggisin pulang ke belakang tertinggal itu juga saikong. Nah jisidin ini mun kada kota kuning ini sampai juhur kada bebulikan kakanak ini kada kau bulik aku takuni sidin kenapa ikam kada bulik saja dahulun pian duduki tapi nyenak boleh nih saja duduki gurunya gini sarki mamanya aja nih. Ada juga tuan guru ini datang terlambat hari Jumat khutbah maka Bilal sudah membaca wazidhu ya rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Datang sidin khatibnya parkir kendaraan permisi umpat lalu khatibnya permisi umpat lalu aku khatibnya naik ke atas mimbar. Nah naik mimbar ini nih mau khutbah orang kurihingan mendengar jisidin memang teksnya nih rame lalu orang kurihingan duduk antar dua khutbah kepala asa barat asa pusing asa raum japai sakanya helm ngerik mamacol. Ini juga kisah kada bujur juga yang ini mana ada kisah nang kayak ini nih. Ada juga tuan gurunya ini pas mau khutbah takantut. Nah tuan guru ini takantut pas mau khutbah bayar mau khutbah pot dia takantut supan sidin karena sidin takantut akhirnya sidin madam. Kalau kita yang punya ke daerah Jawa sana 15 tahun madam kira-kira sidin 15 tahun nih mun aku boleh ke Banua kira-kira kada ingat lagi kalau pada aku nampak kantut bahar ini 15 tahun bulik sin ke Banua betamu kekanakan umur SMA tuh takon sidin ikam apabila lahir ulun lahir nang pas hatip takantut tuh dehnya. Ingat aja pangjinya masih nang ini. Ingat aja pangjinya masih nang ini. Ini juga kisah kada bujur juga ini. Ada juga supir taksi pangantutan. 5 menit pakantut, 5 menit pakantut, 5 menit pakantut. Supan sidin pakantut terus lan penumpang. Jadi sidin kayak apa akal kunang ini supaya jangan supan aku pakantut terus nih. Oh dapat akal.
setiap kali pakantut pecek sidin kelapson. Jadi bilanya potit, no pecek. Sebagian kadang-kadang pakantut. Bilanya kantutnya ini pindah panjang juga kelapsonnya. Potit, no panjang juga. Rupanya ada nih di higa. Nih ada di higa. Jadi ini per. Coba bang jangan sampai pecek lagi kelapson. Karena setiap kali ikan memicik berbau jadi ini juga kisah kada bujur juga ini mana ada kisah orang kayak ini nih. Kisah bapal wara ini. Sampai di mana lagi? Kadang lagi lontar ini. Dari mana tadi? Kadang lagi. Sampai kantut. Banyak lon kisah padahal. Nah jadi 2 rakaat qiyamul Nabi luar biasa Nabi. Dan Nabi kalau baca Quran kan sah merdu Nabi ini. Ini ada juga jadi imam. Sin bagus jadi imam membaca ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sholat, jar makmumnya luar biasa pian membaca tadi sahdu benar, merdu benar. Kami ketujuh pian jadi imam. Jisidin tuh aku belum baudu tuh Jisidin. Mun aku baudusin baik pada itu. Akhirnya parai seberataan sembahyang ini. Itu ilmu dan amal tidak sesuai. Makanya ilmu dan amal terus sesuai. Pernah 2 laki bini sembahyang nganu subuh. Karena kada ada ilmunya, nang laki jadi imam, nang bini jadi makmum. Bakunut kada ingat nang laki ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Langsung hendak duduk. Allah. Jenang bini bakunut abahnya. Paksa Allah mahdina fiman hadait wa afina fiman afait. Karena kada ada ilmunya nih, kada ada ilmu. Makanya harus berilmu. Nah jadi sampai di mana tadi lagi orang yang menuntut ilmu kayak buah pian kayak kita berkumpul di sini lebih afdal daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kemudian Nabi ini bagian daripada sunnah Nabi nih. Berkumpul tempat ini lebih afdal daripada menjenguk orang garing 1000 ikong. Nah orang garing 1000 ikong itu lebih afdal kita berkumpul kayak ini. Tapi jangan juga kada diilangi orang garing. Tapi pian kalau menjenguk orang garing itu harus ada perhatikan adab-adab mengilangi orang garing. Apa diantaranya nih? Sunnah hukumnya kalau kita mengilangi orang garing itu duduk berhampiran di kepala orang garing. Nah jadi sunnah duduk para kepala orang garing itu sunnah supaya bisa membacakan Quran, membacakan doa. Jadi sunnah orang garing para kepalanya. Jangan duduk di kepala orang garing. Mati selajur sering duduknya orang garing. Kemudian kalau datang mengilangi orang garing itu harus membawa kabar gembira yang bagus. Nah jadi bilanya mengilangi orang garing itu harus membawa kabar gembira yang bagus. Jangan kabar memberi gair. Ini datang mengilangi gair, memberi gair kabar. Ini kayak iya benar arwah marina ulun bahrina. Rambut pina cagat, lintuhut pina karas, behinak pina ngalih tahan 2 jam meninggal kayak pini kayak. Ini kan kabar kada bagus. Kabar kada bagus. Jadi harus kabar yang baik. Kemudian bila nang kita elangi nih sidin tuh gelisah, nang kita elangi sidin garing nih gelisah datang kita nih, maka sunnah kita itu sungsung bulik. Nah sunnah sungsung bulik. Tapi bila nang kita elangi nih himung datangnya kita, sin ketujuh kita datang, sunnah kita itu balawas melangi orang garing. Ini kesunahan dalam melangi adab-adab melangi orang garing. Ada ini melangi orang garing, mana ribut makanan sidin habis, nah ribut makanan sidin habis. Dan orang garing ini ada syukurnya. Kenapa ada syukurnya? Karena 4 malaikat itu diturunkan Allah bagi orang yang garing. Jar Allah malaikat yang pertama angkat kekuatan bagi orang yang sakit. Nah kekuatannya diangkat. Jadi orang garing itu lama awak nih. Kada datang orang garing menyahan bani hanam balik. Dadakan pasti lama awak nih. Malaikat yang kedua jar Allah angkat kelezatan di mulut bagi orang yang sakit. Nah jadi di mulutnya ini kada berselera lagi makan. Karena kelezatan di mulut itu dimintakan diangkat oleh Allah. Malaikat yang ketiga angkat kecerahan di wajah bagi orang yang sakit. Nah jadi orang garing itu wajahnya ini kada ceria lagi, jadi pucat orang garing. Malaikat yang keempat jar Allah angkat dosa bagi orang yang garing, dosa diangkat jar Allah. Tapi kalau bersyariat berobat, bersuntik, berurut ke dokter sembuh, maka jar Allah kembalikan 3 malaikat, 3 kembalikan. Apa yang dikembalikan? Malaikat yang mengangkat kekuatan di tubuhnya boleh kakan, kuat pulang orang garing awaknya. Malaikat yang mengangkat kelezatan di mulutnya boleh kakan, berselera pulang makannya. Malaikat yang mengangkat kecerahan di wajah bagi orang yang garing boleh kakan juga, ampih pucat berdarah pulang sini.
Tapi engkau malaikat yang keempat, jar Allah, jangan kembalikan dosa bagi orang yang sakit. Dosanya jangan kembalikan, jar Allah. Semakin besar penyakit seseorang itu, besar juga penyapa dosa diangkat oleh Allah. Kecil penyakitnya, halus juga dosa diangkat oleh Allah. Apa contohnya? Bapak Nau umpamanya. Nah, Panau ini kan penyakit kecil aja. Panau ini di Banjar para Wadahulun tuh ada awak sini putih saikungan nih, putih saikungan. Di sini ada hirang sedikit. Periksa ke dokter, dokter kira-kira penyakit apa lo nih dokter? Ini ada hirang sedikit sini dokter. Ya dokter mohon maaf pak, itu kulit pian nang asli, nang lainnya panau beretaan. Panau beretaan. Itu kulit pian asli gitu. Ini kisah kada bujur juga ini. Ada juga kai datang ke dokter. Jar kai dokter batis sulun nih nang katur sebelah nih pinaringkut, kira-kira penyakit apa dokter? Ya dokter tuh rematik kayak kira-kira penyakit rematik nih faktor apa dokter? Faktor usia aja dokter. Wah nyata ikan mendustai aku juga kayak wah kenapa mendustai? Nang kanan nih sini nasa umur lon kiri kada rematik di sini. Mon faktor usianya ini sakit juga aja sini. Nah ini kada paham kayaknya nih, pak kada pemahaman nih. Kayak di lampu merah kayak orang lampu merah berstop berataan sini kadang-kadang di diri megas selesai polisi jar polisi kenapa kayak pengen melanggar lampu lalu lintas kayak pengen tahu lah artinya merah tahu aja kayak merah tuh berani sini juga ini orang merah berhenti sini merah berani orang amuntai. Nah mohon maaf nih orang amuntai ini di lampu merah orang stop berataan sini 7 meter lebihan orang amuntai ini 7 meter lebihan jar polisi kayak kenapa pengen melanggar lampu lintas kayak atau artinya merah tahu aja kayak merah tuh berhenti napa pian 7 meter lebihan taduso aku sen kem kuni paget dak oleh aku makim rupanya remnya ini lisit suno marim kada kawan nih sini di mana pian dak muntah ini oh Paliwara lah. Paliwara tuh ada sejarahnya itu nang bini itu anak minta duit wabahnya minta pang duit jangan laki calok seorang aja kantongnya ini bungkas. Pas mencalok tak harau Paliwara aja nah ya jadi kampungnya. Ini kisah aja kada bujur-bujur nih kisah daripada kisah nih. Daripada kisah aja ini. Amuntai itu Amsterdam. Amuntai tarus ke dalam. Nah atau Amsterdam. Kalau Brunei Darussalam di belakang rumah Junai dapurnya batarus ke dalam. Nah itu Darussalam. Ada lagi Denmark belakang Udin jual minyak lamak. Di Banjar tuh macam-macam. Ada Swiss seputaran wilayah Sungai Sipai. Nah tuh Swiss. Tarim Tanjung Rima. Wadahulun tuh Pakistan Pemangkih Lingkar Selatan. Nah Wadahulun tuh Jerman jajaran Pakauman Alaska Lalak Selatan sebelah kanan. Nah banyak. Tahu di sini apa ini? Turki. Jadi kembali nih sampai di mana tadi? Jadi orang nanggaring itu ada syukurnya nih, yaitu dosa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kata Nabi, kita berkumpul di tempat ini bagian daripada sunnah Rasul, menuntut ilmu ada thalabul ilmi. Ini lebih afdal daripada melayat orang meninggal 1000 ikung. Nah orang meninggal kita melayat 1000 ikung itu lebih afdal kita berkumpul seperti ini. Kita jangankan 1000 sekung aja kita melayat orang meninggal itu besar benar pahalanya. Apalagi kita umpat mengangkat orang yang meninggal kerandanya itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Dan kita harus bisa mengambil ibrah. Orang meninggal itu bisa mengambil ibrah. Oh ini sidin bagusnya sidin meninggal nih. Oh kayak ini orang meninggal mungkin rohnya dicabut. Bisa mengambil ibrah. Orang yang rugi itu kata Nabi ialah orang yang apabila ada orang meninggal dunia maka dia tidak bisa mengambil ibrah. Pelajaran tidak bisa diambil nih. Kan kita sudah tahu bersama nih orang-orang yang meninggal baik itu satu keluar keringat di keningnya, titikan banyu matanya, kemudian dalam keadaan tersenyum. Nah ini tidak husnul khotimah. Tapi bilanya kuring-kuring jadi hantu, itu jadi hantu. Kemudian diangkat pinaringan. Nah diangkat ringan ini pun nih tanda husnul khotimah. Ada orang mangkat mayat barat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru barat bana mayatnya guru. Jar gurunya beri diam majekam. Separuh perjalanan beringan. Nah guru beringan ini guru. Jar guru ini tanda husnul khotimah. Pas di muka kuburnya dibuka kerandanya sekalinya mayatnya tak gugur di belakang. Rupanya belakangnya tak jelipuk berarti tak dusur ke belakang.
Ini nyata kisah kada bujur sudah gini, mana ada orang sakampungan mayat gugur kada tahu, kan kada mungkin nih. Jadi nyata bana kisahnya dusta sudah ini. Ini kisah dusta. Kita harus bisa mengambil ibrah. Orang meninggal itu, lihat Nabi Muhammad di karasirin sakarat. Saat roh Nabi Muhammad itu di gorgoroh sini, roh Nabi di tenggorokan sini, Nabi masih bisa berpender. Nabi, kenapa Nabi masih kau berpender? Karena Nabi Muhammad itu maksum, pasti masuk surga sudah Nabi. Apalagi malaikat Jibril membukakan sayap kanannya melihat surga, sudah nyata masuk surga Nabi. Kalau kita bila roh sudah di tenggorokan gorgoroh sini, maka kita ini tidak bisa lagi berbicara karena terlena melihat bayangan Jibril. Apakah Jibril ini membukakan sayap kanannya, apakah Jibril membukakan sayap kirinya nih? Kalau sayap kiri ini tanda orang ahli neraka nih, tapi kalau kanan ahli surga nih. Nabi masih bisa berpender karena Nabi maksum, tidak dibukakan sayapnya. Maka apa kata Nabi? Wahai Jibril, rohku sudah di gorgoroh ya Jibril, apakah ada kabar gembira terakhir untukku ya Jibril? Maka jar Jibril, ya Rasulullah, tidak akan masuk surga seorang nabi kecuali engkau lebih dulu memasukinya ya Rasul, dan tidak akan masuk surga seorang umat manusia kecuali umat engkau lebih dulu memasukinya ya Rasul. Nah lalu Nabi ini himong. Maka apa aja Nabi? Wahai Israel, innal mauta ma'as sakarat, sesungguhnya roh ini dicabut perih ya Israel, roh ini dicabut perih ya Israel, roh ini dicabut sakit ya Israel. Maka apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, di antara umat manusia paling ringan, paling lembut, paling halus roh ini cabut engkau ya Rasul. Walaupun kata Nabi, aku paling lembut dan paling halus, aku masih merasakan perih ya Israel. Apa doa Nabi? Doa Nabi untuk kita semuanya. Jangan timpakan perih ini kepada umat-umatku ya Israel. Jangan rasakan perih ini kepada umat-umatku ya Israel. Jangan rasakan sakit ini kepada umat. Separuhnya barang wahai malaikat Israel. Ini Nabi ingat kepada kita. Akhirnya habislah roh Nabi Muhammad itu dicabut. Kalau kita nama cabut roh itu, manusia itu bukan Israel, tapi 3 kelompok kematian. Baca surah Sajadah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. 3 kelompok kematian. Kelompok yang pertama mencabut roh dari ibu batis sampai lutut. Kelompok kedua dari lutut sampai pusar. Kelompok ketiga pusar sampai akar-akar. Eksekusi terakhir bagian kepala Israel. Ini kalau kita. Nabi Muhammad langsung malaikat Israel. Wafat Nabi. Sayyidina Ali mendengar wafatnya Nabi Muhammad itu menggetar awak sin. Nah, awak sin menggigil nih. Ini Sayyidina Ali mendengar wafatnya Nabi menggigil. Sayyidina Utsman mendengar wafatnya Nabi terdiam seperti patung. Terdiam seperti patung. Sayyidina Umar mendengar wafatnya Nabi langsung naik ke atas bukit. Sayyidina Umar mencabut pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, ku penggal lehernya. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, ku penggal lehernya. Kucak-kucak Sayyidina Umar nih. Ini saking kecintaan para sahabat dengan Nabi ini. Nang memadahkan Nabi wafat dari Umar, ku penggal lehernya. Nang tabah Sayyidina Abu Bakar tabah. Sayyidina Abu Bakar tabah sendiri. Apa jar Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, roh dicabut telah engkau rasakan ya Rasul. Sakarat telah engkau rasakan ya Rasulullah. Engkau telah meninggal dunia ya Rasul. Maka dibuka Sayyidina Abu Bakar kain penutup wajahnya Nabi, dibuka sedikit. Dikecup beliau keningnya Rasulullah. Datang bini Sidin, Siti Aisyah ridha. Ya Rasulullah, suami ulun jadi Siti Aisyah, engkau tidak pernah tidur di atas kasur yang tebal dan empuk ya Rasul. Setiap kali bangun tidur Nabi, selalu Siti Aisyah itu meneteskan air mata sedini. Bilanya bangun melihat Nabi titikan baju mata sedini. Kenapa jadi menetes air mata? Karena Nabi Muhammad belakang Nabi ini babalar-balar kalau bahasa Banjar, bahabang-habang belakang Nabi, karena alas tidurnya Nabi pelepah korma Nabi. Jadi Siti Aisyah kalau melihat menangis sedini. Ya Rasulullah, suamiku jar Siti Aisyah, engkau tidak pernah memakan makanan yang lezat, yang enak dan yang nyaman ya Rasul. Sayyidina Umar itu kalau bertandang ke rumah Nabi langsung sering ke buncu itu menjenguk makanan Nabi. Dilatih Sayyidina Umar, diganggam sidin, dikacak sidin, menangis Sayyidina Umar. Titikan juga sampai maju mata Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar? Gandumnya kasar dan keras, makanya ini makanan Nabi. Seorang pemimpin umat, seorang pemimpin yang luar biasa Nabi Muhammad, makanannya kasar nih. Menangis Sayyidina Umar. Lalu jadi Siti Aisyah, ya Rasulullah, suami ulun, engkau tidak pernah memakai pakaian yang indah dan mewah ya Rasul. Pakaian terbaik Nabi itu dalam riwayat dikatakan tambalannya itu kalau kada 7-12. Ini pakaian terbaik Nabi Muhammad. Tidak pernah kau memakai pakaian indah dan mewah ya Rasul. Akhirnya Sayyidina Umar itu naik ke atas bukit mendatangi Sayyidina Umar.
Wahai Umar, bila engkau menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi bila engkau menyembah Allah, Allah tidak pernah wafat. Dibacakan satu ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Langsung tergugur pedang Sayyidina Umar nih. Tersungkur beliau dalam keadaan sujud, sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Net, tersungkur Umar. Dimasukkan beliau ke dalam tanah, dibangunkan 4 orang malaikat. Kata-kata yang pertama keluar dari mulut Nabi adalah kata-kata indah dari mulut Nabi. Apa kata-katanya? Kaifa ummati ya malaikat, bagaimana keadaan umat-umatku ya malaikat, kayak apa keadaan umat-umatku malaikat. Beliau tidak menanyakan Sayyidina Ali seperti apa, Sayyidina Abu Bakar seperti apa. Kita semuanya ditanyakan oleh Nabi. Ini betapa kecintaan Nabi kepada kita semua. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah kita ingat kepada Rasul? Maka bila ingat kepada Nabi, kita berkumpul di tempat ini. Ini bagian daripada gambaran kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perbanyak berselawat kepada Nabi. Karena bagi orang yang tidak berselawat kepada Nabi, maka akan jatuh kepada kelompok yang ketiga, yang tidak melihat wajahku, kata Nabi, di hari kiamat kelak. Itu adalah orang yang apabila disebut namaku, kata Nabi, maka dia enggan menyebut namaku. Ini pada intinya orang yang kadang mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bila kita berselawat ini fadailnya banyak. Sedikit lagi kita nih, ada seorang nelayan ini kan pekerjaan sidin ini mencarikan perahu nih. Kalau ada orang hendak menyeberang, maka sidin mencarikan perahu, mencarikan jukung kalau bahasa kita nih. Tapi sidin minimal membaca selawat 1000 kali sehari. Apa yang dibaca beliau? Beliau membaca, karena para guru mulai lagi halus membaca satu ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sidin nang hafal ujungnya aja, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu sidin membaca terus 1000 kali minimal, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Adalah seorang syekh hendak menyeberang nih. Jar syekh itu, wahai nelayan, tolong carikan ulun jukung, ulun hendak menyeberang laut. Maka seorang nelayan ini mencarikan jukung, kalau bahasa kita perahu nih. Sambil mencarikan jukung atau perahu ini, beliau selalu berselawat kepada Nabi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jar syekh itu pian ini keliru, kurang pas sedikit membaca selawatnya. Karena pian membacanya sendiri, maka mestinya pian membaca sholli 'alaihi wa sallimu taslima, sholli 'alaihi wa sallimu taslima. Diubah sidin, sholli 'alaihi wa sallimu taslima, sholli 'alaihi wa sallimu taslima. Diubah. Sudah hampir ke tengah laut seorang tuan guru ini, sidin ini kada ingat lagi. Nah, nang tadi apa jar tuan guru tadi, sholluka sholika, kada ingat lagi nih. Sholluka sholika, kada ingat lagi nih. Akhirnya dikejar sidin. Wahai syekh, nang bujur nih sholluka sholika, wahai syekh, sholluka sholika, ulun kada ingat. Syekhnya langsung menggetar jo syekhnya nih. Kenapa syekhnya ini menggetar? Karena beliau ini mengejar bukan naik perahu, tapi bukah di atas laut. Ini sidin ini bukah di atas laut. Wahai syekh, nang bujur nih sholluka sholika, ulun kada ingat. Sambil menggetar syekh itu menyampaikan, apa jar syekh itu? Tasarah pian aja hendak sholluka hendak sholika pian baca terus, sholluka sholika, baca aja terus selawat kepada Nabi, baca terus, terserah pian hendak sholat atau hendak sholi. Orang yang sedikit keliru, kurang pas berselawat kepada Nabi, masih diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang sempurna berselawat kepada Nabi? Bagaimana kalau pian banyak malam ini berselawat kepada Nabi? Pasti fadail atau keutamaan, kemuliaan akan diberikan kepada pian beratan. Dan orang yang berselawat itu akan membersihkan daripada penyakit-penyakit batin. Kullu madahil li taha abadan laisa yudhab. Orang-orang yang senang mentakzimkan berselawat kepada Nabi, hidupnya kada pernah susah. Walaupun banyak masalah kehidupan, banyak problematika kehidupan, tetap ditenangkan hatinya, ditenteramkan jiwanya, jauh daripada penyakit-penyakit batin. Penyakit batin itu bukan sakit mah, bukan sakit parut, bukan sakit liver. Tapi penyakit batin itu, bilanya orang nukar kendaraan, mariap dingin, awak. Nah ini penyakit batin. Bila orang nukar mobil, siup. Nah ini penyakit batin namanya nih. Ini penyakit batin.
Pokoknya bilanya orang bangkrut hancur senang, ini penyakit batin. Termasuk sangka buruk tuh penyakit batin juga. Bila melihat orang tuh selalu sangka buruk, ini penyakit batin. Makanya pian kalau melihat orang tuh harus sangka baik terus, karena kada mau tapahwal bilanya kita selalu melihat orang tuh sangka baik, kada mau tapahwal kita nih. Ini kasihan kayak mulai Banjar hendak berabai ke hulu sungai ini. Bataksi sampai di Martapura, pir aku sakit parut pirai. Jar supir tuh perasaan pian aja kayai. Sampai di Binuang sakit parut aku pirai. Itu perasaan pian aja kayai. Sampai di Rantau sakit parut aku anak bihira pirai. Itu perasaan pian aja kayai. Sampai di Kandangan mendingur bebau. Jar supir nih bau apa ini kai? Jar kai itu perasaan pian aja pirai. Nah, pun perasaan tarus lan orang. Nyata-nyata orang sudah nak bihira husnuzon saka baik. Saka baik. Jadi kada mau tapahwal orang. Sangat baik aja, kada mau tapahwal. Ada kejadian nyata sidin ini bodoh beranak tuh, anak tuh kada pernah mencium tangan abah sidin. Nah, kada mau mencium. Tapi orang tuh hingga sangka buruk, apa itu lan kuitan seorang aja kada nak mencium tangan. Sakalnya anak tuh pinggangnya kada kau dituntukakan. Nah, kan seandainya husnuzan, oh mungkinnya sakit pinggang nih. Kada mau tapahwal, tapi karena selalu husnuzan lan orang, bahwal taros hidup nih. Ini bagian daripada penyakit batin. Dengan apa menyembuhkannya? Di antaranya sallu ala nabi, perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak di Kandangan tuh, sedikit lagi kita nih. Di Kandangan tuh ada kai itu orangnya pengarasan luar biasa. Bila di balap pakanakan bersepeda balap sidin, kadang mau kalah kayaknya nih. Tak di balap pakanakan balap sidin. Jadi kakanakan kai bahaya kai kita nih turun gunung, di bawah tuh ada tiang listrik. Pian mun selaju-laju kalau pindah terompak tiang listrik, karena kada mau kalah apa aja kai tali hai aku bersepeda pada ikam. Kada sampai 5 menit maragum kai kena tiang listrik. Jadi kakanakan napa tipen kai kada masih kami tagor. Karena kada mau kalah apa jawaban kai? Ikam kada tahu kakanakan ai. Aku tengah 2 bulan jekaina mau unting tihang nina kada mau kana jekaina. Alhamdulillah aku kana mau unting hari ini. Nah, daripada kada mau kalah nih. Akhirnya dagu talimbah gigi rapai juga. Dengan apa melebutkannya? Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat ini bukan hanya kita memuji Nabi, tapi dalamnya doa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Memuji Nabi, doa dalamnya. Oleh karena itu, kelompok yang ketiga, orang yang tidak melihat wajah Nabi dari kiamat ialah orang tidak mau berselawat kepada Nabi. Ini cerita terakhir nih. Di negeri Iran ada seorang pemuda itu tidak pernah berbuat maksiat, perbuatannya selalu baik. Tapi setelah meninggal dunia, 3 hari setelah dimakamkan, seorang pemuda ini kucak-kucak dalam kuburnya nih. Nah, dalam kuburnya nih kucak-kucak. Sehingga di kampung ini kedengaran teriakan seorang pemuda dalam kubur. Padahal ini alam barzah. Semestinya alam barzah itu kadang-kadang lagi ke dunia, karena berbeda alam. Alamnya berbeda, karena mayat itu kalau 2 jengkal dimasukkan ke dalam tanah itu, alamnya ini berubah. Namanya alam barzah. 2 pilihan alam barzah. Min riyadil jinan au khuffarin niron. Kalau tidak taman surga siksa neraka. 2 itu aja lagi pilihannya. Kada lagi nang bepasir hibak banyu. Kada lagi itu atau berumput, kada lagi nih. 2 pilihan, taman surga, sisa neraka. Ini bila mayat 2 jengkal sudah dimasukkan dalam tanah, berubah alamnya. Alam barzah. Ini alam barzah mestinya kadang-kadang lagi ke dunia. Ini seorang pemuda ini kuciak-kuciak dalam kuburnya nih. Ba'dal maghrib hatailah subuh. Bila imbah maghrib sampai subuh berteriak dalam kubur. Orang kampung tekutanan terganggu orang kampung. Kebetulan datang seorang wali Allah. Kalau kita umpamanya ada Datuk Kelampayan, Syekh Arsad Al-Bajari atau guru sekumpul datang ada di kampung. Seorang wali ada di situ. Wahai seorang wali orang kampung, tolong doakan seorang pemuda ini supaya jangan kucak-kucak lagi dalam kuburnya, kami terganggu. Maka jar seorang wali itu, karena ulun semeng tahajud ulun berdoa kepada Allah. Lalu seorang wali itu berdoa, ya Allah, setelah ini ulun guring ya Allah, tolong mimpikan ulun dengan seorang pemuda ini ya Allah, jangan ulun berdialog ya Allah. Dengan kehendak Allah dimimpikan nih seorang wali ini. Lawan seorang pemuda ini. Maka ditakuni Senin, wahai seorang pemuda, kenapa kau berteriak ba'dal maghrib hatailah subuh? Bilanya imbah maghrib sampai subuh kucak-kucak dalam kuburmu, apakah kau disiksa oleh Allah?
jarnya ulun kada disiksa oleh Allah, tapi ini adalah murkanya Allah melebihi daripada sisaannya Allah. Jar seorang wali itu, kenapa Allah sampai murka kepada engkau? Apa yang kau lakukan di dunia? Jar sidin, ulun berjudi kada, minum khamar kada, berzina kada jua. Tapi selama hidup di dunia, ulun tidak senang dengan orang yang berselawat bermaulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ketujuh nih. Bila ada orang maulidan mauk sidin terganggu sidin. Kayak keluarga ulun di Samarinda tuh, itu hanya imbah maghrib membuka maulid, malam Senin imbah maghrib, esoknya 10 buting surat kaleng lebih di rumahnya nih. Tolong hentikan, jangan diteruskan, mengganggu orang kampung tidak bisa istirahat. Imbah maghrib acaranya dan hanya malam pertama. Ini bahaya ini, kalau orang ini tidak bertaubat, meninggalnya bisa kucak-kucak dalam kuburnya. Nah bahaya. Oleh karena itu sekali lagi jangan sampai kita tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul umur awsatuha aja Nabi. Sebaik-baik perkara itu nang sedang-sedang aja Nabi. Jadi ceramah pun sedang-sedang juga jangan terlalu lawas nih. Jadi dapat ulun simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan khulukan wa khulqa, dengan fisik yang indah dan akhlak beliau mulia nih. Dan orang-orang yang tidak melihat wajah Nabi, 3 kelompok manusia dan kelak ialah: yang pertama orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang kedua orang yang melanggar sunnah-sunnah Nabi, dan yang ketiga yang tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa abah mama kita, dosa jiran tangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan kita sabar nafas syafaat dan kumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita pun nantinya sul khotimah, amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan beristighfar, mudah-mudahan dengan istighfar dosa-dosa kita diijabah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastulil firdausi ahlan wala akwana naril jahimi, فهبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم، فإنك غافر الذنب العظيم. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampuni segala dosa guru-guru kami ya Allah, dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hindarkan dan jauhkan kami dari perselisihan ya Allah, dan berikan kami ilmu dan akhlak yang mulia dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khataya hidup di dunia sebentar saja, sekadar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terperdaya, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti tempat sebenarnya. Astagfirullah. Ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Selamatkan guru-guru kami ya Allah. Selamatkan jiran tetangga kami ya Allah. Selamatkan benua kami Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ya Allah. Selamatkan negara kami Indonesia ya Allah. Jadikan negara kami baldah thayyibah warabun ghafur dalam ridhamu ya Allah ya Arhamar Rahimin, dan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal khata ya Allah, Tuhan kami ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami,
jauhkan kami dari azab-Mu, hindarkan kami dari siksa-Mu, jauhkan kami dari neraka-Mu. Ya Allah, berikan berkah kepada kami yang hadir di sini ya Allah. Berikan berkah kepada para suami yang hadir di sini ya Allah. Berikan berkah kepada para istri yang hadir di sini ya Allah. Berikanlah berkah kepada anak kami semua ya Allah. Jadikan mereka penyejuk jiwa kami, penyejuk hati kami, penyejuk pada pandangan mata kami ya Allah. Dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan hindarkan kami siksa api neraka-Mu ya Allah dengan berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah khilaf mohon maaf, al insan wal khata wa nisyan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Namun sebelum acara ini kami tutup, kami selaku panitia ataupun pengurus Masjid Rahman mohon maaf sebesar-besarnya jikalau di dalam pelaksanaan acara ini ada kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menutup doa ini kami mintakan kepada Tuan Guru Kiai Haji Sufyan Al-Banjari, kepada beliau, silakan. Nabda'u bi qiraatil Quran al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil afat wa taqdiran ya Allah jamil hajat wa dhahirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una darajat wa tubalighuna bi asal qayat bin jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma salimna salim dinana wa salim tauhidana wa salim intiqarsam qulubana wa salim abana salim jararana wa salim jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ilal hadirina fi hadzal majlis al mubarak bi barakati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma adfa'na al bala wal wabal corona ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.